Salam saudara, apa kabar? Saya berharap kita semua sehat-sehat di dalam Tuhan. Amin. Saya mau membawa kita kepada perkara yang begitu penting sekali di dalam pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak. Dan saya mau kamu mengambil perhatian tentang perkara ini, yaitu visi kita pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak adalah di mana kita mahu melengkapi dan memperkasakan iman kamu semua, baik kamu yang ada di pendalaman, yang ada di bandar, dalam pelayanan, bahkan mau melengkapi dan memperkasakan kamu semua dalam menghadapi arus globalisasi pada hari ini. Jadi kita sudah menilai, kita sudah melihat, merancang apakah kaidah, apakah perkara yang sangat penting untuk kita buat dalam pelayanan pemuda-pemudi. Ada 5 pilar kita, DNA kita. Salah satu daripadanya adalah pemuridan. Sekali lagi, pemuridan, ya. Kenapa penting pemuridan? Karena masalah kita, anak-anak muda pada hari ini, ada begitu mudah, sangat mudah ditipu, senang diputar-belitkan, dan kita tidak sadar kita sedang ditipu. Sebab itu, walaupun kita sehebat manapun kita di petas, ataupun aktif datang beribadat, kalau kita tidak ada dasar, senang betul kita ditipu. Iya, mudah kita ditipu. Sebab itu saudara, pemuridan ini sangat-sangat penting. Sekali lagi, pemuridan ini sangat-sangat penting. Amin, anak muda, dengar baik-baik di sini ya. Ini DNA kita. Kita semua hidup dalam pemuridan. Jadi apakah tindakan gereja ataupun tindakan kamu sebagai pemuda-pemudi yang ada di dalam gereja yang perlu kamu lakukan sekarang? Ini dia yang sangat penting. Pertama, mulailah mengadakan cell group ataupun youth cell group. Mulai tahun ini. Sekali lagi, mulai adakan cell group tahun ini. Bagaimana cara dan apakah bahan yang perlu kita pakai? Kamu boleh hubungi pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak atau pengurusi pemuda-pemudi daerah kamu yang sudah mendapat saluran atau info daripada pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak. Kalau kamu rasa bagaimana saya mau buat, apakah bahan-bahan yang perlu kami pakai, boleh direct dengan saya juga ya. Nah, mulai cell group mulai sekarang. Amin. Cell group ini ianya sebuah pemuridan yang berbentuk Bible study ya, mementorkan kerohanian dalam hidup kita bersama, dalam hidup kamu. Dan pelayanan pemuda-pemudi di peringkat negeri, kita mau supaya kamu lebih utamakan cell group, youth cell group ini lebih daripada kebaktian Jumaat itu. Sebab kebaktian Jumaat itu adalah celebration saja, dan pemuridan ini begitu penting sekali. Amin. Nah, harapan saya untuk semua anak-anak muda di seluruh Sarawak, harapan saya adalah supaya semua pemuda-pemudi harus memulai pemuridan ini. Mulai dari sekarang lah. Kalau ada 3-4 orang, itu sudah boleh memulaikannya. Tidak semestinya ada kebaktian youth dulu baru kita rancang buat cell group. Tidak. Kalau sudah ada 3-4 orang, sudah boleh memulainya. Karena dalam pemuridan, kamu akan dilengkapi. Kamu akan diperkasakan dalam iman kamu. Apatah lagi dalam menghadapi arus globalisasi pada hari ini. Dan kamu tidak mudah diputarbalikkan, ditipu. Amin. Nah, sebab itu saudara, betapa penting pemuridan ini. Saya ingatkan sekali lagi, mulai adakan cell group mulai sekarang. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Salam dari pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak. Amin.
datang untuk menyembah-Mu. Kami nyatakan Kau yang berkuasa, kami nyatakan Kau yang bertahta. Engkau cahaya bagi kami Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Haleluya, Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Shalom anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari sekarang saya mengajak semua, sama-sama kita nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya.
Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Tema khotbah saya pada petang hari ini adalah doa. Apa itu doa? Doa adalah perhubungan. Kita berbicara kepada Allah, Allah berbicara kepada kita. Mari kita sama-sama membuka dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Matius pasal 6 ayat yang ke-9 berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Matius menulis tentang doa Bapa kami, di mana satu ketika murid-murid Yesus datang kepada Yesus untuk meminta kepada Yesus agar Yesus mengajar mereka tentang doa. Yesus mula mengajar mereka untuk berdoa, bermula dengan kalimat Bapa kami yang di surga. Kalimat ini berbicara tentang perhubungan antara anak dan bapa. Kalau kita berbicara tentang perhubungan antara anak dan bapa, satu perhubungan yang begitu dekat, yang begitu intim, di mana anak dapat meluahkan isi hatinya kepada bapaknya dan memberitahu apa yang dia mau dan memberitahu apa yang dia sedang hadapi ataupun masalah yang dia sedang hadapi ataupun keperluannya kepada bapaknya, karena dia tahu dia adalah bapaknya, di mana dia dapat menyatakan isi hatinya kepada bapak. Ia dapat berbicara kepada bapaknya dan bapak dapat berbicara kepada anaknya. Mereka dapat berbicara hati ke hati, hari demi hari, karena perhubungan yang begitu intim dan indah. Berarti doa adalah kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita, karena Dia adalah Bapa kita dan kita ini adalah anak-anaknya. Ada orang berkata Tuhan hanya berbicara dahulu saja. Sekarang Tuhan tidak berbicara kepada kita. Ingat, Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Ia hidup, karena Dia hidup, Dia dapat mendengar doa kita. Saya percaya Ia dapat berbicara kepada kita juga. Dia bukan seperti Allah orang lain, tak bernafas, walaupun memiliki tubuh yang sempurna. Ada hidung, ada telinga dan mulut, namun tak dapat mendengar dan tak dapat berbicara. Setelah Yesus naik ke surga, Ia memberi Roh-Nya yang kudus kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kalau Dia tidak dapat berbicara, bagaimana mungkin Dia dapat mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan dapat mengingatkan kita akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang dapat berbicara kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus yang sedang mendiami hati kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana caranya berbicara kepada kita? Melalui suara hati kita sendiri. Suaranya datang secara spontan dan jelas di dalam hati kita. Waktu kita berdoa, saat kita berbicara kepada Allah, saat kita memohon kepada Allah, tiba-tiba ada suara yang datang kepada kita secara spontan. Itu adalah suara Tuhan. Ada kalanya waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, dan ada kalimat ataupun seni kata nyanyian itu menyentuhkan hati kita. Itu artinya Tuhan berbicara kepada kita. Ada kalanya waktu kita membaca firman Tuhan, walaupun itu adalah bahagian firman Tuhan yang biasa kita baca, tetapi ada bahagian ayat itu menyentuhkan hati kita ataupun berbicara kepada kita. Itu adalah Tuhan berbicara kepada kita. Dan waktu kita mendengar firman Tuhan, apabila hamba-hamba Tuhan menyampaikan khotbah di mimbar, dan kadang-kadang ada bahagian khotbah itu menyentuhkan hati kita, menempelakkan hati kita, menghiburkan kita, menguatkan kita, itu adalah Tuhan berbicara kepada kita.
Banyak cara Roh Kudus ataupun Tuhan berbicara kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu makanya saya katakan doa adalah perhubungan antara kita dengan Tuhan. Kita dapat berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga dapat berbicara kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Oleh yang demikian, marilah kita menghadap hadirat Allah dengan penuh keberanian. Karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Nyatakan isi hati kita kepadanya. Ia siap mendengar dan mengabulkan permohonan kita sebagai anaknya, karena kita adalah anaknya dan Dia adalah Bapa kita yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia sanggup mendengar doa kita dan mengabulkan doa kita. Nyatakanlah isi hati kita kepadanya, nyatakan keperluan kita kepadanya, dan nyatakan masalah yang kamu sedang hadapi, dan Ia sedia mendengar dan sedia mengabul, bahkan sedia menjawab doa kita apabila kita berseru kepadanya, apabila kita menyampaikan isi hati kita kepadanya, maka Ia akan menjawab setiap anak-anak Tuhan yang datang ke hadiratnya. Yesaya pasal 62 ayat yang ke-6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Di dalam ayat pembacaan ini, Nabi Yesaya berbicara ataupun menyampaikan firman Allah kepada umat Israel, agar umat Israel dapat tahu siapakah Tuhan yang mereka sembah itu. Dalam ayat ini dikatakan, Tuhan menempatkan pengintai-pengintai di atas tembok. Pengintai-pengintai di sini adalah berbicara tentang malaikat-malaikat Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk menjaga umatnya. Dan demikian juga menjaga kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di sini adalah merupakan satu jaminan bagi kita bahwa Tuhan itu senantiasa menjaga kita. Sesuai dengan ayat firman Tuhan dalam Mazmur 121, bahwa Allah adalah penjaga kita. Dia tak pernah terlelap, siang dan malam Dia senantiasa menjaga kita. Keluar masuk kita, Dia senantiasa menjaga kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu makanya dikatakan di dalam surat Yesaya tadi, sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam. Berarti Tuhan ataupun malaikat itu tak pernah cuti ataupun tak pernah rehat. Dia senantiasa ada di sisi kita dan Tuhan ada dekat dengan kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam Yesaya 62 ayat 6i, hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Mengingatkan Tuhan di sini memberitahukan Tuhan ataupun memperingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Tuhan senang kalau kita memperingatkan Dia. Ia bukan seperti Bapa kita di bumi. Kadang-kadang Bapa kita yang di bumi, kalau anaknya selalu berbicara, selalu memperingatkan dia, dan Bapa itu marah. Tetapi Bapa kita di surga bukan seperti Bapa kita yang ada di bumi. Dia senang diperingatkan tentang janji-janjinya kepada kita. Ia suka kalau kita memperingatkan dia tentang janji-janjinya. Ayat yang ke-6 bagian F, janganlah kamu tinggal tenang. Kita sebagai anak-anak Tuhan, berarti apabila kita berdoa terus menerus. Kita harus berdoa terus menerus. Itu makanya firman Tuhan berkata berdoa senantiasa, atau berdoa dengan tidak putus-putusnya. Kita perlu mendesakkan Tuhan agar Tuhan dapat menjawab doa kita sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Contohnya, kita lihat Yakub bergulat dengan Tuhan sampai fajar menyingsing. Ia tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia. Kejadian pasal 32 ayat 24. Dan apabila kita melihat dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dan sampai 8, seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu memohon untuk membela haknya terhadap lawannya.
Karena perempuan itu datang terus-menerus. Akhirnya hakim yang tidak takut akan Allah itu membela nasibnya. Sahabat yang tidak malu yang datang kepada sahabatnya tengah malam. Karena sikapnya tidak malu, maka sahabatnya pun bangun juga untuk memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Lukas pasal 11 ayat yang ke-8. Jika manusia yang jahat dapat menolong kita, apa lagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah pasti dapat mendengar doa kita apabila kita datang kepadanya senantiasa, tiap-tiap hari, tiap saat berseru kepadanya. Maka Allah yang sudah berjanji itu dapat menepati janjinya. Ia tak pernah melupakan janjinya. Marilah kita memperingatkan Tuhan kepada tentang setiap janji yang Dia sudah janjikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah janji Tuhan itu? Tercatat begitu banyak janji Tuhan dalam firman-Nya. Mungkin kita sedang menghadapi cabaran dalam hidup kita. Tuhan berjanji untuk menyertaikan kita senantiasa. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, apabila kita berhadapan dengan cabaran dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan, nyatakan janji Tuhan itu, dan katakan kepada Tuhan bahwa Dia sudah berjanji untuk menyertaikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita sedang mencari kerja ataupun kehilangan kerja. Bukankah Tuhan berjanji untuk memberi masa depan yang cerah? Katakan kepada Tuhan, ini adalah janjimu, bahwa Engkau sudah berjanji untuk memberi masa depan yang indah dan cerah. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Sekarang saya tidak ada kerja. Sekarang saya mau mencari kerja. Tolonglah supaya saya dapat kerja ataupun dapat menerima kerja. Mungkin kamu sedang bergumul untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kamu yang buruk. Mungkin sudah berkali-kali mencoba namun gagal. Jangan putus asa. Katakan janji Tuhan itu. Tuhan sudah berjanji untuk melepaskan kita. Jangan berhenti. Katakan janji itu kepada Tuhan sampai Tuhan dapat menunaikan janjinya kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kamu sedang berusaha untuk mendapat teman hidup. Bukankah Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri? Nyatakan firman itu kepada Tuhan. Pasti Ia dapat membawa orang yang sepadan dengan kita apabila kita katakan firman Tuhan itu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang senang apabila kita memperingatkan Dia tentang firman-Nya dan janjinya kepada kita sebagai anak-anak ketebusan Tuhan. Setiap janji Tuhan perlu kita klaim kepadanya, karena Dia adalah Tuhan yang berfirman dan yang berjanji kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kita lihat Yesaya 62 ayat 7, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang. Dia di sini adalah berbicara tentang Tuhan. Sampai Ia menegakkan Yerusalem dan sampai Ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Berarti kita tidak boleh berhenti sampai Tuhan mengabulkan doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu makanya Dia katakan dalam Yesaya 62 ayat 7b, sampai Ia menegakkan Yerusalem, sampai Ia membuatnya menjadi masyhur di bumi. Artinya sampai Tuhan menjawab doa kita sebagai anak-anak Tuhan, baru kita berhenti untuk meminta daripadanya. Yesaya 62 ayat 8, Tuhan telah bersumpah dengan tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tuhan telah bersumpah dengan tangan kanannya demi tangan kekuatannya. Tuhan bersumpah atas kedaulatannya dan kuasanya sendiri. Tuhan tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuh, dan
Sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Ini adalah janji Tuhan. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Karena Dia telah bersumpah. Karena melalui sumpah Tuhan ini adalah merupakan jaminan hidup kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan melalui doa kita. Dengan penuh keberanian, Tuhan pasti menolong dan mengabul doa kita. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa kami di sorga, kami datang padamu saat malam ini dengan pujian syukur kami kepadamu. Kami memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, kami bersama-sama berdoa menyerahkan penularan penyakit COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia ini. Terlebihnya Tuhan, kami mau memuji namamu. Kami mau mengucap syukur berterima kasih karena Tuhan telah menjawab dan mendengar doa kami, di mana negara kami Malaysia menunjukkan statistik semakin baik Tuhan, dan banyak negeri-negeri yang dalam keadaan hijau. Kami memuji namamu dan kami terus berdoa supaya penularan COVID-19 ini akan berhenti, dan kami berdoa supaya Tuhan juga melawati setiap mereka yang dalam keadaan sakit dan menyembuhkan mereka. Kami terus berdoa penyakit yang sedang meleluasa di seluruh dunia, di mana banyak negara yang kalang kabut, banyak negara yang mengalami krisis ekonomi, krisis penggerakan, segala-galanya telah terhenti oleh karena penyakit ini. Kami berdoa seluruh negara yang mengalami efek ini, Tuhan lawati mereka dengan lawatan Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan menghentikan penyakit ini. Dan kalau ini adalah, dan kami tahu Tuhan bahwa penyakit yang datang Tuhan tidak ada di luar pengetahuan Tuhan sendiri. Kami berdoa supaya melalui penyakit ini juga Tuhan, seluruh dunia ini mengerti dan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan melalui penyakit ini juga Tuhan, berduyun-duyun orang mencari Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji namamu. Tuhan berkuasa, Tuhan bertakhta di atas segala-galanya. Tuhan berdaulat atas penyakit ini. Tuhan melindungi orang percaya, orang yang sakit terlantar di hospital sebagainya. Tuhan lawati mereka dengan kuasa-Mu dan sembuhkan mereka Bapa di sorga. Ini doa kami semua Tuhan. Seluruh doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, kami hanya naikkan kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur karena kebaikan kemurahan Tuhan yang tidak pernah membiar meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, sebagai keluarga dalam pelayanan pemuda-pemudi BM Sarawak, kami ingin terus mengangkat setiap anak-anak muda kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah membiar meninggalkan setiap kami, hingga kasih Tuhan terus menyertai setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dan khusus pada saat ini kami mengangkat setiap anak-anak muda Tuhan, anak-anak yang pada saudara-saudara pada saat ini yang mungkin dalam krisis kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, dan kami berdoa pada saat ini kiranya Engkau Allah yang akan buka jalan, Engkau Allah yang akan terus memimpin, menolong, menyertai setiap anak-anak muda kami. Beri mereka hikmat kebijaksanaan, beri mereka idea-idea yang baru. Tuhan, buka jalan bagi mereka untuk mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan kerinduan mereka. Bahkan mungkin yang sedang menjalankan bisnis, mereka akan terus diberkati. Peluang-peluang yang baru Tuhan akan buka dalam hidup setiap anak-anak muda ini ya Bapa di surga, hingga mereka akan terus menikmati kasih Tuhan, dan lewat semua berkat yang mereka perolehi, mereka akan terus berjalan bersama dengan Engkau, turut serta dalam pelayanan Engkau ya Bapa di surga, hingga kerajaan-Mu diperluaskan dan Injil Tuhan disebarkan ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap anak-anak muda kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, khusus untuk anak-anak muda di dalam penggunaan sosial media Tuhan. Bapa yang di surga Tuhan, kami tahu pada saat-saat ini Tuhan ada begitu banyak, begitu besar cabaran melalui sosial media ini Tuhan, di mana begitu banyak anak muda sudah jatuh karena hal-hal yang tidak baik melalui sosial media Tuhan. Sama ada itu melalui video-video lucu, pornografi, judi online, gosip, fitnah dan sebagainya Tuhan. Bapa kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, meminta supaya Tuhan Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan kepada semua anak-anak muda, supaya kami Tuhan menggunakan sosial media dengan hikmat, dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan kami berdoa Bapa supaya Engkau menyucikan dan menguduskan pikiran kami, hati kami di saat kami menggunakan sosial media Tuhan. Kami menggunakannya untuk kebaikan, kami menggunakannya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan, baik itu posting kami, sharing kami di sosial media Tuhan, itu adalah membangun, itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan, membawa berkat bagi orang lain Tuhan. Dan Bapa sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Engkau meruntuhkan, Engkau mematahkan Tuhan segala kejahatan, tipu muslihat iblis melalui sosial media ini Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak muda di seluruh Sarawak, di seluruh Malaysia Tuhan, sehingga kami benar-benar Tuhan merdeka daripada ikatan sosial media yang tidak baik ini Tuhan. Sama ada itu adalah keterikatan dari segi penggunaan yang berlebihan Tuhan, sehingga tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa Bapa supaya Engkau menolong semua anak-anak muda, supaya kami sungguh-sungguh bijaksana di dalam menggunakan sosial media ini Tuhan. Segala pengaruh-pengaruh yang jahat, video-video yang tidak baik, video-video yang tidak benar, judi, pornografi dan sebagainya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Inilah Tuhan doa kami, kiranya Tuhan memberkati anak-anak muda di seluruh negara ini, anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan, menggunakan sosial media dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan kepada Engkau di atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Lebih lagi para belia, anak-anak muda yang ada di seluruh Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersatu di dalam doa kami, menyerahkan anak-anak muda yang terjebak di dalam ketagihan penagih dada ini Tuhan. Tuhan, kami bersatu dalam doa pada saat ini, menyerahkan anak-anak muda yang terlibat dengan dada ini Tuhan. Tuhan, kami tak mampu untuk menegur mereka Bapa. Mungkin mereka sukar untuk menerima teguran.
dengan doa yang kami naikkan, yang kami lakukan pada malam ini. Kami percaya seperti firman-Mu berkata di dalam Matius 21 ayat 22, apabila kamu berdoa dan percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang kamu minta, maka Dia akan melakukannya. Tuhan, kami mengimani firman-Mu dalam Matius 21 ini, di mana Tuhan, karena anak muda yang berdoa pada saat ini, kami menyerahkan semua anak-anak muda yang terlibat, yang terjebak di dalam dada. Oh Tuhan Yesus, Kau lawati mereka pada saat ini. Tuhan, kami mengasihi mereka, kami mengasihi hidup mereka, tapi kami Tuhan benci akan dosa mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, dimanapun anak-anak muda yang terlibat dengan dada ini Tuhan, mungkin mereka sudah hilang arah hidup mereka. Tuhan, Engkau melawati mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan juga Tuhan, mungkin ada ibu bapa ataupun bapak-bapak yang terlibat dalam penagihan dada ini. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau menggerakkan hati mereka, biar Engkau menegur hati mereka, agar mereka pulang untuk mencari kepengakuan Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, setiap suku bangsa kami yang ada dalam negeri kami Sarawak ini, negeri kami Sabah dan Semenanjung Malaysia ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua anak-anak muda ke dalam tangan Engkau Tuhan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang terlibat dengan dada ini, Tuhan, kami berdoa agar mereka mempunyai perasaan penyesalan, agar mereka mempunyai perasaan takut akan perbuatan mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami serahkan keluarga mereka juga Tuhan, agar keluarga yang ada yang terlibat dalam penagihan dada ini Tuhan, kami berdoa agar mereka terus bertobat, agar mereka terus meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak baik ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khususnya Tuhan, bagi orang-orang atasan yang mengedar dada ini, mungkin toke-toke ataupun orang-orang yang mempunyai keuangan yang lebih besar Tuhan. Tuhan, siapapun mereka, agar mereka mempunyai perasaan takut, agar mereka mempunyai perasaan pertobatan untuk mereka mengedarkan dada ini. Kami juga berdoa untuk pihak berkuasa, baik polis, baik apapun jabatan NGO yang ada, agar saling bekerja sama untuk menangkap, untuk memulihkan keadaan belia, keadaan masyarakat yang terjebak dalam dada ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kami serahkan juga Tuhan beberapa pusat pemulihan yang ada dalam negara kami Malaysia ini. Biar Engkau terus berguna pakaikan apabila orang-orang yang dihantar ke dalam pihak pemulihan, dalam pihak pusat pemulihan ini, mereka akan dipulihkan, akan diteguhkan daripada kehidupan lama mereka Tuhan. Kami juga berdoa secara khususnya Tuhan, yang ada dalam negeri kami Sarawak ini, di bawah naungan orang-orang yang percaya, baik untuk Kenosis Sarawak, baik untuk Hornbill Sarawak yang ada di Miri ini. Tuhan, kami berdoa, ramai jiwa-jiwa, ramai anak-anak muda yang telah dipulihkan lewat daripada mereka melalui hidup di dalam kelas pemulihan ataupun tempat pemulihan ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami sebagai pemimpin, sebagai anak-anak muda yang ada, kami bersatu dalam doa kami Tuhan. Walaupun kami tak sebut nama anak-anak muda yang terlibat satu demi satu, tapi Tuhan Yesus, Engkau mengenal, Engkau mengerti, dan Engkau tahu Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak muda yang ada pada saat ini, biar Engkau melawati mereka Tuhan. Tuhan, agar ada terobosan dalam hati mereka, agar ada pemulihan dalam hati mereka Tuhan, agar mereka datang dan mencari wajah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Walaupun doa kami tidak sempurna adanya Tuhan, kami mempunyai satu kerinduan, kami mempunyai satu tujuan untuk mendoakan anak-anak muda, belia-belia,
ataupun ibu bapa, ataupun anak-anak yang kecil yang terlibat dalam ketagihan penagih dada ini Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa, kami serahkan, kami klaimkan bumi Sarawak, kami klaimkan bumi negeri kami Sabah ini, kami klaimkan semenanjung Malaysia ini juga ke dalam tangan Engkau. Secara khususnya Tuhan, negara kami Malaysia kami naikkan ke dalam tangan Engkau Tuhan, agar terjadinya pemulihan bagi negara kami, agar terjadinya Tuhan kebangkitan bagi belia-belia yang ada, agar mereka mencari Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, mencari Yesus itu dalam kehidupan mereka Bapa. Oh Tuhan Yesus, ini doa kami. Segala kuasa kelicikan iblis, roh setan yang ingin mengelirukan pemikiran anak-anak muda kami, yang ingin mengelirukan hati anak-anak muda kami untuk terlibat dalam dada ini, saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar Kau lumpuhkan segala kuasa-kuasa iblis, rencana-rencana iblis yang merosakkan generasi-generasi penerus, generasi-generasi muda ini Bapa. Kami serahkan, kami klaimkan anak-anak muda, belia-belia yang ada di dalam negara kami Malaysia ini. Biar Engkau pulihkan, biar Engkau memberi kesadaran bagi yang telah terjebak dalam dada ini Tuhan. Ini doa kami Bapa, biar Engkau melawati negara kami, anak-anak muda yang ada dalam negara kami, agar mereka dipulih, agar mereka kembali dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berguna, yang tidak ada kebaikan bagi masa depan mereka ini Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami angkatkan semua ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa secara khusus bagi anak muda yang sedang di alam percintaan atau sedang mencari pasangan hidup mereka, agar mereka mencari dan memilih pasangan yang seiman dengan mereka serta hidup takut akan Tuhan. Pada masa yang sama mereka menjaga kesucian hidup mereka di hadapan-Mu Bapa. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus sama telah berdoa. Amin. Bapa surga, pada saat ini Bapa kami mengucap syukur Yesus atas kasih-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu Tuhan atas setiap pribadi kami Tuhan. Tuhan, pertama-tama Tuhan Kau ampuni kami Tuhan atas kesalahan yang kami lakukan Tuhan, agar kami datang padamu Tuhan, bawa persembahan yang suci Tuhan, membawa doa yang kudus di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini Bapa kami berdoa Yesus, menyerahkan bagi keluarga-keluarga yang bermasalah Tuhan, yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Yesus agar Tuhan lawat setiap pribadi mereka pun, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan lawat mereka Tuhan. Tuhan Kau sertai mereka Tuhan. Kau jamah mereka saat ini Bapa. Kau lawat mereka pada saat ini Tuhan. Tuhan Kau pulihkan kembali keluarga yang telah rosak Tuhan. Tuhan, kami berdoa Yesus khusus bagi anak-anak yang datang daripada keluarga yang bermasalah ini Tuhan, agar mereka temukan ibu dan bapa rohani yang baik Tuhan, ibu dan bapa rohani yang akan membimbing mereka Tuhan, agar mereka merasakan kasih Bapa, agar mereka dapat mengenal Yesus melalui kasih Bapa, melalui kasih daripada Bapa dan Ibu rohani mereka. Tuhan, kami berdoa pada saat ini Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, siapapun mereka Tuhan, apapun yang mereka alami Tuhan, apapun yang mereka lalui pada saat ini Tuhan, Tuhan Kau jamah mereka Bapa, Kau sentuh mereka saat ini Yesus, Kau lawat mereka pada saat ini Tuhan, Kau bicara dalam hati mereka, dalam hati setiap pribadi mereka pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Bapa, minta Yesus agar Tuhan pulihkan kembali keluarga yang telah rosak, agar Tuhan pulihkan kembali hubungan ibu dan bapa, agar Tuhan pulihkan kembali hubungan ibu dengan anak-anak, pulihkan kembali hubungan antara bapa dan anak-anak, agar lebih banyak lagi keluarga yang dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Malam ini ya Tuhan, hamba datang kepadamu, menyerahkan negeri ini dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk negeri kami. Setiap penduduk yang ada dalam negeri kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Selamatkan mereka ya Tuhan. Selamatkan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, generasi yang ada pada hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi kebangunan rohani di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan kebangunan rohani terjadi lagi di tengah-tengah umat-Mu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kami rindukan kebangunan rohani yang luar biasa itu terjadi lagi ya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, biarlah hal itu terjadi lagi ya Tuhan di tengah-tengah keadaan dunia ini. Di tengah-tengah keadaan yang menimpa dan melanda kami ya Tuhan. Supaya kami bangkit, supaya kami dibangunkan kembali ya Tuhan. Di dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan Yesus, kami rindu hal itu terjadi. Seperti mana yang telah Engkau lakukan pada zaman-zaman dulu. Seperti mana yang Engkau lakukan pada tahun 70-an itu ya Tuhan. Tahun 80-an kami lihat semuanya itu ya Tuhan terjadi. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan hal itu terjadi kembali di tengah-tengah umat. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan. Kami mohon Tuhan Engkau lakukan itu dalam lintasan hidup kami kembali. Di dalam generasi kami yang baru ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Engkau Tuhan mengenal setiap pribadi kami. Engkau mengenal yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Tuhan, inilah permohonan doa kami. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Bahwa Engkau bangkitkan kami kembali. Bangkitkan iman kami kembali. Bangkitkan generasi kami kembali ya Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami ya Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Dari asalku, melangkah ke hadapan. Bersamamu ku melangkah kerana-Mu, oh Tuhanku. Biarpun ku belum pasti, walaupun ku belum tahu, meskipun ku tak yakin tapi ku percaya Kau di situ. Inilah aku Tuhan, yang Engkau teguhkan, diutus ke tengah dunia. Unshakable, bersamamu Tuhan, imanku takkan tergoyahkan. Ku di dalam-Mu unshakable. Ku belum pasti, walaupun ku belum tahu, meskipun ku tak yakin tapi ku percaya Kau di situ. Inilah aku Tuhan, yang Engkau teguhkan, diutus ke tengah dunia. Unshakable, bersamamu
unshakable, unshakable, tak tergoyahkan.